si judule maneh moneh fulus moneh maneh cuan duit kepeng wis pokoke bahasa duitnya kayak nemen judulnya kertas ning ora logam. Banyak orang yang gelisah tentang keadaan uang, hatinya gelisah. Apa yang menyebabkan hati itu gelisah? Maka dalam syariat Islam atau dalam kitab-kitab itu dijelaskan, terutama kitabnya para ulama ya, Imam Ghazali itu yang sering membahas tentang hati. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada itu. Di antara penyebab hati seseorang itu menjadi gelisah, yang pertama ialah memudarnya keyakinan kepada Allah. Jadi orang kalau sudah pudar keyakinannya kepada Allah, maka otomatis imannya pun akan turun, melemah. Lah penyebabnya apa itu? Biasanya uang, ujian, udel, ujian, uang. Jadi yang menyebabkan gelisah hati seseorang itu ialah kurangnya keyakinan, memudarnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan imannya itu menjadi lemah. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas. Maka keyakinan itu menjadi pokok utama untuk hati kita. Makanya kan perbedaan antara saya, jenengan, kamu, dia, dan semuanya itu perbedaannya di antara keyakinannya. Benar. Sama-sama jualan, tapi keyakinan antara pedagang satu dengan pedagang satunya lagi nasi goreng berbeda-beda. Di tempat yang sama, di depan rumah sakit ada penjual nasi goreng 2. Tapi keyakinan mereka pasti berbeda-beda. Ada yang yakin dagangannya pasti habis laris. Ada yang gak yakin dagangannya gak habis dan tidak laris. Ada yang yakin ketika turun hujan dagangannya laris. Ada yang yakin ketika turun hujan dagangannya tidak laku. Jadi perkara keyakinan itu ada dalam hati. Dan itu banyak dibahas oleh ulama-ulama ahli ma'rifatullah. Ya, ulama-ulama tasawuf. Terutama di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jelaskan. Dan banyak ulama diantaranya Imam Ghazali juga mengatakan seperti itu. Yang menyebabkan hati gelisah itu kurangnya atau memudarnya keyakinan sehingga menyebabkan iman kita menjadi lemah. Ingat itu. Ya. Terus yang kedua apa? Yang menjadi hati itu menjadi gelisah. Gak tenang, hidup kok gelisah. Orang enak kok gelisah. Ngerti, tak contohkan gelisah itu seperti apa? Gampang. Jenengan wis belet nemen sing arane ngising. Wis belet nemen sing arane ngoyo, wis nang pojok. Gelisah kuwi ya kuwi. Ngerti ya? Rasane ngerti ya? Weh, contoh cilik wong gelisah kayak apa? Paham ya? Tapi posisinya jenengan di tengah-tengah orang yang dimana di situ gak ada kamar mandi, lagi nunggu bis, berat ngoyo, berat ngisi. Pengen coba gelisah ya Pak? Ngerti kan? Ya rasanya kayak gelisah. Hati orang tenang, diem tapi mikir. Lah banyak orang yang diem mikir masalah dunia, gelisah hatinya disebabkan karena kurangnya keyakinan, melemah daripada imannya. Dan terlalu banyak ikut campur dengan urusannya Allah. Kenapa jenengan menjadi orang yang suka gelisah, khawatir? Karena jenengan ikut campur dengan perkara yang dikerjakan oleh Allah. Apa itu perkara yang dikerjakan oleh Allah? Banyak sekali. Semuanya ya karena Allah. Di antaranya niki duit, bababan rizki, bababan rezeki, bababan jodoh, bababan sehat. Wis ditentukan kabeh. Tapi jenengan iku campur, melu mikir rasa jeblok. Ya.
ikut campur, terlalu banyak ikut campur urusan Allah. Perkara rezeki, perkara jodoh, kesehatan, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah jenengan bingung. Ya. Itu yang membuat hati gelisah. Makanya orang yang hatinya gelisah, tidak tenang, jiwanya tidak tenang, mesti akan mikiri perkara-perkara sing wis diurusi karo Gusti Allah. Contoh dagangan, aku gini orang makan maring Jakarta, ini orang bakal oleh duit. Kowe wis tentu kena ning nyong orang makan maring Jakarta dodol sego goreng yang orang bakal oleh duit. Seakan-akan rezeki ini kayak orang Jakarta. Padahal Allah Subhanahu wa taala di liang semut sekalipun, di dalam tanah yang paling dalam sekalipun, Allah akan memberikan rezeki, makanan untuk makhluknya. Karena itu sifatnya Allah, rahmat, kasih sayang. Tapi jenengan sudah menentukan, kalau saya nggak merantau jualan nasi goreng, karena saya jualan nasi goreng. Saya kerjanya ngebon, orang ngebon yang jadi pada sukses. Kok ngerti jawabannya lah, emangnya gue Allah apa? Ya lah. Nyong kudune dodolane klambi, dodolane klambi, nyong ora bakalan laris wong pintere klambi. Nyong biyen bisa klambi, bisa jahit dari sugihe. Ingat, kamu, Allah itu tidak membatasi rezeki untuk seorang hamba. Kamu yang membatasi rezeki kamu sendiri. Seakan-akan kamu tahu cocoknya menjadi penjahit, cocoknya berdagang, cocoknya merantau. Seakan-akan rezeki itu dikotak-kotakan. Rezeki ini Kang Wasno orang Jakarta, rezeki ini Mas Abu orang nang bener, rezeki ini Nur orang nang godang. Orang ayo orang ngerti perkara rezeki. Kowe dari meyakini bahwasanya Allah memberikan rezeki, tidak membatasi rezeki kepada seorang hamba. Kenapa kamu takut? Bingung, makanya kowe jadi gelisah karena mikirin perkara rezeki. Paham gitu? Nyong adek wong sing isi ragu, ora yakin perkara rezeki. Nandur sawah, nandur pari, ya. Nyong tanahe nang ana ditanduri sapa ora? Subur. Hah? Ditanduri sama orang subur, matinan. Ucapannya jenengan mau matinan, ya tanduri mati temenan. Bangkrut, gagal panen. Tapi ning awal jenengan wis husnudzon kali Gusti Allah, ya insya Allah, walaupun media tanahnya tidak cocok untuk ditanami jagung contohnya, ya bakal bisa berpanen jagung dengan baik. Karena apa? Baiknya keyakinan kamu dan baiknya iman kamu kepada Allah. Kowe sing paling angel kuwi. Paham ya? Terus yang membuat hati gelisah di antaranya itu kurangnya bersyukur. Menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi gelisah hatinya. Kurang syukur, kurang syukur. Dikisipi, diloke akeh, dene akeh, memeten. Ya. Terus apa lagi? Kurangnya bersabar dalam menghadapi ujian. Ingat, rezeki itu sudah Allah beri. Tunggu waktunya kapan, terserah Allah. Itu perkaranya Allah. Makanya jenengan cepet-cepet. Jenengan duduk Allah, duduk malaikat, duduk Nabi, jangan cepet-cepet. Nyopingin di motor itu ngarang, nyopingin di motor. Enakmu gimana? Kok ikhtiar baik, usaha baik, donga baik, waktune sing pas Allah sing ngerti. Jari kowe pas, jari Allah belum tentu pas. Paham ya? Iya. Jadi seperti itu. Hanya untuk arisan di negeri, tanggal seminggu banyak oleh arisan. Arisannya apa gua apa? Butuh banyak, ternak banyak kalau induk. Tinggal poso ku didolarang. Wis yakinnya pakai nafsu. Karena apa? Keinginannya ingin dituruti, hawa nafsunya ingin dituruti. Seakan-akan Allah itu manut kalau dheweke. Manut itu primen wis meyakini keinginannya agar Allah itu nurut mengabulkan daripada apa yang dia harapkan. Salah itu. Walaupun yakin tapi yakinnya salah, kurang tepat, kurang. Saya ingin dapat arisan. Ikhtiar. Ya, kalau si ngocok tolong tangannya di lembut itu pinter ya.
Pasal sholawat ya. Men namane nyong Siti metu. Kocok. Oh, lagi 6 si metu. Ya. Jadi keyakinan itu ya harus dilandasi dengan keikhlasan, sabar. Ya, agar apa? Hati itu tenang. Orang tenang itu enak. Menjalani segala sesuatunya di kehidupan ini tuh enak. Tapi aja ketenangan, nanti ketenangan akhirnya double. Ketenangan, tenang, yang mereka bisa ngatur, yang kewayang. Allah dalange nyong mana nyong anak mana, oh dasmu. Kowe ngerti wayang itu balana maringan wayang si selung botro anut dudu gaya murid. Orang hidup itu bukan seperti kapas ataupun debu ditiup terbang mengikuti arah angin ke kanan ikut kanan, anginnya ke barat ikut barat, anginnya ke depan ikut depan. Orang itu bukan seperti itu. Orang itu harus punya prinsip. Saya Nahdlatul Ulama, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya umur 18 tahun, di umur 21 tahun saya harus bisa hafal Quran. Saya harus banyak amal ibadah. Saya harus menjadi orang yang kaya tapi manfaat dengan ikhtiar yang Allah beri kepada saya, dengan usaha saya, dengan kemudahan yang Allah beri kepada saya, bukan karena saya, tapi karena Allah memberikan taufik kepada saya. Tapi diakhiri dengan tawakal. Punya prinsip. Kita kan terlalu gampang. Mau ngerti Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Nah, mantap pilih. Ya, debat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i perkara rezeki. Ada yang mengatakan rezeki itu harus dicari, dan Imam Malik mengatakan nggak usah di rumah saja, berdoa sama Allah aja, kalau waktunya rezekinya datang ya datang ke rumah. Imam Syafi'i bilangnya ya enggak, harus ikhtiar. Orang cari rezeki harus ikhtiar keluar rumah. Dua-duanya benar. Ya, tapi jenengan makomnya apa makom Imam Malik? Sing nang mata kletek duit tiba itu. Ya ora. Apa jenengan juga makom Imam Syafi'i sing metu dipasti oleh hasil? Ya belum tentu kan. Dewek makom baterai ABC. Nanti orang makom iki baterai ABC dienggo tembe seminggu wis entek. Lampune wis ngiyip, baterai wis ngiyip, kudune di jasmani. Paham nggih? Berarti tetap ikhtiar, tetap donga, tetap ikhlas, sabar, tawakal, hasilnya urusannya Gusti Allah. Lah Imam Malik, Imam Syafi'i go contoh baik. Oh, Imam Malik dongane ki yang yakini bener kuat. Imam Syafi'i tetap metu, usahane tetap. Nah, dadekne panutan contoh. Imam Malik didonga terus kok. Ya, Imam Syafi'i pun tetap keluar ikhtiar, baik mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan otaknya, akalnya, dan lain sebagainya. Jadi inti daripada pembahasan kali ini, jadilah orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, agar tidak memiliki gelisah. Maka perbanyaklah bersyukur, ya, tambahkanlah iman. Nambah iman gimana caranya? Ya tadi banyak sekali lah untuk menambah iman ya. Amalan-amalannya banyak sekali. Terus apa? Berusaha menjadi orang yang lebih bersabar. Terus apa lagi biar hatinya tidak gelisah? Mau menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa? Menghindari daripada perbuatan atau apa-apa yang Allah larang. Kita melakukan sesuatu harus yang Allah suka, jangan yang kita suka. Yang kita suka belum tentu Allah suka, belum tentu Nabi suka. Jadi diantara untuk menghilangkan kegelisahan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, perkara jodoh, perkara mati, perkara uang, perkara jabatan dan lain sebagainya, maka tinggalkan lepasnya, lebih bersabar dalam menjalani hidup, lebih ikhlas, banyak bersyukur, jangan pernah ikut campur urusan Allah, perkara rezeki, jodoh, sehat,
sakit dan lain sebagainya. Dan apa lagi? Ayo. Dan jangan tulul amal, panjang angan raine koyo Raffi Ahmad macam pingin nikahe sing ayu koyo Nabila Syakib. Ya raine koyo wiruk dicelaki. Wiruk dicelaki, yang wiruk dicelaki gimana? Ya, wajahnya pas-pasan, uangnya tipis, pekerjaan belum memadai. Ingin dapat jodohnya soleha, kaya, nasabnya baik, cantik sekali. Woi dong, aja mimpi, aja mimpi. Bermimpi boleh, tapi lihat, ya, lihat kemampuan diri. Yakin boleh, lihat kemampuan diri. Jangan pernah memaksakan sesuatu, karena sesuatu yang dipaksakan pasti berujung sesuatu yang tidak baik. Judulnya jalani, syukuri, nikmati. Mati kan, ujungnya mati ya. Nah iya. Bisa ya, insyaallah manfaat barokah. Insyaallah warga sini ikut ya, terbuka hatinya, berikan taufik hidayah agar mengikuti pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan majelis ta'lim al-Anwarul Habasyiyah dan saling mengajak satu sama lain antara tetangga dalam kebaikan. Dan insyaallah keluarganya Pak Wasno diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-soleha, taat kepada Allah, ya, semakin dermawan, menyumbangkan segala hartanya untuk jalan Nabi Muhammad SAW, diberikan rezeki yang barokah yang halal. Saya doakan jadi orang yang kaya, bermanfaat, singloman, dan warga sini ya insyaallah jadikan orang yang kaya barokah manfaat. Semuanya yang hadir insyaallah selepas daripada majelis ini diampuni segala dosanya, berikan keberkahan, berikan hati yang tenang, tidak gelisah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keyakinannya bertambah, imannya bertambah, dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bertambah, dan hajat-hajatnya dunia akhirat insya Allah segera diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna sharafna ana sharafna وتب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم